bagaimana kita sepakati bersama dalam konteks Merdeka Belajar. Belajar harus menjadi sebuah proses dialogis dengan pendekatan reflektif, adaptif, dan transformatif. Bagaimana kemudian kita bersama-sama dapat mengawal transformasi guru yang kemudian di sini tentu berimbas juga, bukan berimbas ya maksud saya, tetapi bagaimana kemudian terjadi perubahan pola didik yang memampukan pelajar mengembangkan potensinya dalam perkembangan dunia yang menciptakan ragam keterhubungan tanpa batas, saya kira menjadi tantangan bagi kita semua. Pada tahun ini Bapak Ibu yang saya hormati, Kemendikbudristek membuka kuota sebesar 40.000 bagi PPG Prajabatan. Melalui program ini, mahasiswa peserta PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh bantuan beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan selama 2 tahun atau selama 2 semester atau 1 tahun pendidikan, dan setelah dinyatakan lulus mereka juga akan memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan penempatan untuk mengisi kekosongan guru, terutama yang disebabkan karena guru-guru pensiun. Menghasilkan guru ini tidak semata-mata bisa digantikan teknologi. Guru tidak bisa diganti dengan mesin. Karena untuk mengajarkan nilai-nilai etika, bagaimana senyum kepada mitra, bagaimana mengajarkan empati bisa masuk pada perasaan orang lain, kebudayaan dan peradaban, pengalaman, kebijaksanaan, ini harus orang yang menyampaikan, bahwa nanti dikemas dengan teknologi iya. Maka guru ini sepanjang hayat orang hidup ini tetap akan diperlukan. Kita harusnya sangat tersistem. Bagaimana Indonesia yang begitu luas itu membangun infrastruktur digital agar tersambungkan, agar anak-anak nggak tertinggal jauh, ya, agar anak-anak tidak jauh dan gurunya apalagi juga, ya. Kemudian solidaritas kemitraan, ya, saya sangat senang ada kata solidaritas kemitraan karena ini penting bagi kita untuk membangun kemitraan karena sadar betul bahwa pendidikan tidak hanya oleh pemerintah daerah, kita semua harus turut bertanggung jawab. Dan persoalannya adalah sudah belum kita itu menjadi contoh untuk membangun solidaritas kemitraan, termasuk dari mereka-mereka yang terpinggirkan untuk dibangun rasa keinginannya untuk bersama-sama. Karena solidaritas dan soliditas adalah bagi kami adalah sebuah spirit yang enggak boleh hilang gitu ya. Karakter, menurut saya karakter nggak terbentuk karena mereka waktu kuliah itu pening kebanyakan mata kuliah. Itu serius itu. Jadi bayangkan untuk S1 dia belajar sampai 23-24 mata kuliah. Ketika lulus, aspek pedagogisnya rendah sekali. Itu yang saya cek, yang saya tes kalau saya melakukan pelatihan guru. Itu rata-rata mereka nggak mengerti teori belajar, mereka nggak mengerti teori ilmu-ilmu pedagogi, andragogi, hutagogi, nggak paham sama sekali bagaimana mengimplementasikan itu. Nah, menurut saya ini kekurangan bagaimana dia mau bergerak ke arah kualitas gitu. Kalau hal yang paling substansial dari yang pernah mereka pelajari ketika di perguruan tinggi itu tidak pernah dialami. Indonesia sedang dalam proses menjemput peluang demografi. Prosentasi usia produktif 15-64 tahun menurut sensus penduduk 2020 mencapai angka 70,72%, sebuah aset yang sangat berharga dalam kacamata pembangunan. Semua itu dapat tercapai apabila Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Akan tetapi apabila sektor pendidikan tidak terpenuhi, maka akan menjadi sebuah kerugian. Nah, ini kalau cuman sekedar modal passion, mungkin itu adalah modal utama yang memang penting, tapi juga kita terlihat bagaimana dari hasil asesmen nasional kemarin itu terlihat bagaimana guru-guru kita sebenarnya sudah punya modal awal, terlihat bahwa mereka punya empati, punya perhatian untuk anak-anak, untuk karena passionnya mereka itu ya, bahkan dengan digaji rendah pun mereka misalnya mau bertahan itu terlihat. Tapi
next yang kita butuhkan ketika kita membicarakan tentang pendidikan berkualitas, membicarakan tentang pendidikan masa depan yang sekarang dikatakan adalah pendidikan yang harus relevan karena menyiapkan generasi muda yang nggak tahu akan menghadapi dunia seperti apa itu. Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya, apakah bangsa ini bangsa yang suka belajar? Apakah bangsa ini bangsa yang rajin belajar atau malas belajar? Apapun jawaban kita, mari kita tingkatkan gairah belajar kita sebagai bangsa.